Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan materi mengenai strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin dari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Perkenalkan, nama saya Nabila Kesha Azhara Siregar dari kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Najwa Fadila dari 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Najwa Utami Humaira dari kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Nisa Febriani dari kelas 10 IPA 1. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun, yaitu 632 sampai 634 Masehi. Maka ia memiliki kebijakan dan strategi ketika memimpin, yaitu A. Pembukuan Al-Quran. Perang Riddah menimbulkan banyak korban, termasuk sebagian para penghafal Quran. Kenyataan ini sangat merugikan sekaligus mengkhawatirkan jika semakin banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Akibatnya Al-Quran pun bisa hilang. Menyadari hal ini, Umar bin Khattab mencatat semua hafalan Al-Quran pada para sahabat yang masih hidup. Dengan demikian, Al-Quran dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Abu Bakar ragu apakah ia harus menerima usulan Umar bin Khattab atau menolaknya. Ia ragu sebab Nabi belum pernah melakukannya. Namun, Umar akhirnya berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa pengumpulan Al-Quran akan sangat bermanfaat bagi Al-Quran sendiri. akhirnya Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Zaid ditunjuk karena ia pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Zaid bin Sabit melaksanakan tugas tersebut dengan baik. B. Perpindahan wilayah baru atau futuhat. Keberhasilan dalam Perang Riddah, ancaman dari Jazirah Arab dapat dikatakan teratasi. Namun, ancaman dari luar sedang bergerak. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah, yaitu bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama, ia berusaha untuk mewujudkan keinginan tersebut dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Islam ke daerah Syria. Untuk keperluan tersebut, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima perang, yaitu 1. Zaid bin Abu Sufyan ditugaskan di Damaskus, 2. Abu Ubaidah bin Jarrah ditugaskan di Homs sebagai panglima besarnya, 3. Amru bin As ditugaskan di Palestina, 4. Surahbil bin Hasanah ditugaskan di Yordania. Ketika itu, Syria berada di bawah kekuasaan Romawi pimpinan Kaisar Heraklius. Sebenarnya pengembangan Islam ke Syria ini telah dimulai sejak Nabi akan wafat, di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Namun, terhenti karena pasukan Islam mendengar berita tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ini dilanjutkan kembali pada masa pemerintahan Abu Bakar. Usaha perluasan ini dipimpin oleh 4 orang panglima dan diperkuat lagi dengan datangnya pasukan dari Khalid bin Walid yang berjumlah lebih kurang 1.500 orang dan juga mendapat bantuan dari Musanna ibn Harith. Khalid bin Walid sebelumnya telah berhasil mengadakan perluasan di beberapa daerah Irak dan Persia. Karena Abu Bakar mendengar kabar bahwa Abu Ubaidah kewalahan dalam menghadapi pasukan Romawi Timur di Syria, lalu Khalid diperintahkan untuk membantu pasukan Abu Ubaidah. Pada waktu berlangsungnya perang melawan tentara Romawi Timur ini, datang sebuah berita tentang wafatnya Abu Bakar. 13 Hijriah atau 634 Masehi. Selanjutnya, yang menggantikan kedudukan Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. 2. Kebijakan dan strategi Umar bin Khattab. A. Pengembangan wilayah Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, usaha pengembangan wilayah Islam terus dilanjutkan. Kemenangan dalam perang Yarmouk pada masa Abu Bakar
Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan wilayah Islam ke Persia yang telah dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar. Pasukan Islam yang menuju Persia ini berada di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam perkembangan berikutnya, berturut-turut dapat ditaklukkan beberapa kota, yaitu Qadisiyah tahun 16 Hijriah atau 636 Masehi, kota Jalula tahun 17 Hijriah atau 638 Masehi, Madain tahun 18 Hijriah atau 639 Masehi, dan Nahawan tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab juga mengembangkan kekuasaan Islam ke Mesir. Pada saat itu penduduk Mesir, yaitu suku bangsa Gipti atau Gopti, sedang mengalami penganiayaan dari bangsa Romawi dan sangat mengharapkan bantuan dari orang-orang Islam. Setelah berhasil menaklukkan Syria dan Palestina, Khalifah Umar bin Khattab memberangkatkan pasukannya yang berjumlah 4.000 orang menuju Mesir di bawah pimpinan Amr bin As. Sasaran pertamanya adalah menghancurkan pintu gerbang Al-Arishi, lalu kemudian berturut-turut Al-Farma, Bilqis, Endonius atau Muhammad Ain Shams, dan juga berhasil merebut benteng Iskandariah dan Babil. B. Mengeluarkan undang-undang. Di antara jasa dan peninggalan Umar bin Khattab selama ia menjadi khalifah adalah menertibkan pemerintahan dengan mengeluarkan undang-undang. Diadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran jual beli, mengatur kebersihan jalan, dan lain-lain. C. Membagi wilayah pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab juga membagi daerah menjadi beberapa daerah pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin pemerintahan pusat, sedangkan di daerah dipegang oleh para gubernur yang membantu tugas pemerintahan Khalifah di daerah-daerah. D. Membentuk beberapa dewan. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk beberapa dewan. Di antaranya Dewan Pembendaharaan Negara dan Dewan Militer. Ia juga membentuk utusan kehakiman, di mana hakim yang terkenal pada waktu itu adalah Ali bin Abu Thalib. Yang ketiga, kebijakan dan strategi Utsman bin Affan. A. Perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman juga terdapat beberapa upaya perluasan daerah kekuasaan Islam, di antaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia, kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Usaha perluasan daerah kekuasaan Islam tersebut lebih lancar lagi setelah dibangunnya armada laut. Satu persatu daerah di seberang laut ditaklukkannya, antara lain wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Cyprus, Rhodes, Tunisia, dan Nubia. Dalam upaya pemantapan dan stabilitas daerah kekuasaan Islam di luar kota Madinah, Khalifah Utsman bin Affan telah melakukan pengamanan terhadap para pemberontak di daerah Azerbaijan dan Rai karena mereka enggan membayar pajak. Begitu juga di Iskandariah dan di Persia. B. Standarisasi Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal cara baca Al-Quran atau qiraat. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Al-Quran diturunkan dengan beragam cara baca. Karena perselisihan ini, hampir saja terjadi perang saudara. Kondisi ini dilaporkan oleh Hudzaifah al-Yamani kepada Khalifah Utsman. Menanggapi laporan tersebut, Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang akhirnya secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dan perpecahan dapat dihindari. Dalam menyusun cara baca Al-Quran resmi ini, Khalifah Utsman melakukannya berdasarkan cara baca yang dipakai dalam Al-Quran yang disusun oleh Abu Bakar. Setelah pembukuan selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Mekah. Satu mushaf disimpan di kota Madinah. Mushaf-mushaf inilah yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani.
Khalifah Utsman mengharuskan umat Islam menggunakan Al-Quran hasil salinan yang telah disebarkan tersebut. Sementara mushaf Al-Quran dengan cara baca yang lainnya dibakar. C. Pengangkatan pejabat negara. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya, muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut atau diangkat dalam usia 70 tahun dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak kekecewaan terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan yang tinggi. Yang terpenting diantaranya adalah Marwan ibnu Hakam. Ialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan-jabatan penting, Utsman laksana boneka di hadapan kerabatnya tersebut. Dia tidak dapat berbuat banyak dan terlalu lemah terhadap keluarganya. Dia juga tidak tegas terhadap kesalahan bawahan. Harta kekayaan negara oleh kerabatnya dibagi-bagikan tanpa terkontrol oleh Utsman sendiri. B. Pembangunan fisik. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masa Utsman tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas Masjid Nabawi, Masjid Nabi di Madinah. 4. Kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib. A. Penggantian pejabat lama dengan yang baru. Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat hanya selama 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia mengalami berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Setelah menjabat sebagai khalifah, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Ia yakin bahwa pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dikarenakan keteledoran mereka. B. Penarikan kembali tanah hadiah. Ali juga menarik kembali tanah yang pernah dihadiahkan Utsman kepada para penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan mulai memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana yang pernah diterapkan oleh Umar bin Khattab. C. Menghadapi para pemberontak. Setelah kebijakan tersebut diterapkan, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Thalha, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman, dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Dia mengirim surat kepada Thalha dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak. Akhirnya pertempuran yang dahsyat pun terjadi. Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Unta karena Aisyah dalam pertempuran ini menunggang unta. Ali pun berhasil mengalahkan lawannya. Zubair dan Thalha terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dibawa kembali ke Madinah. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga dapat mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus yaitu Muawiyah yang didukung oleh beberapa bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Zubair, Thalha, dan Aisyah, Ali bergerak dari Kufah menuju Damaskus dengan sejumlah besar tentara. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Pertempuran tersebut dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim atau arbitrase, tetapi tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga yaitu Al-Khawarij, artinya orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Akibatnya, di ujung masa pemerintahan Ali bin
Keadaan ini tidak menguntungkan Ali. Munculnya kelompok Khawarij membuat tentaranya semakin melemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau sekitar 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota Khawarij, yakni Ibnu Muljam. Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian diganti oleh putranya yang bernama Hasan bin Ali selama beberapa bulan. Namun karena Hasan ternyata lemah, sedangkan Muawiyah kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah bin Abu Sufyan. Di sisi lain, perjanjian itu juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. Tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Tahun persatuan ini dikenal dalam sejarah sebagai tahun Aumul Jamaah. Dengan demikian, berakhirlah apa yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. Kami mohon maaf bila ada salah kata saat mengucap. Dan kami mohon maaf apabila ada suara yang tidak mengenakan didengar telah mengganggu. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.